Ya, yuk Bismillahirrahmanirrahim. bismillah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik, Masih semangat? semangat Bu. Semangat, Bu. Insya Allah semangat Bu. Semoga masih tetap semangat di hari ke-9 ini ya. Sebelum beraktivitas, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Pak Novel pimpin doa. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Pak Novel. Ya, makasih Bu. Nah, baik. Selanjutnya, saya izin share. Nah, ini ya yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang in-house training materi pembelajaran orang dewasa. Sebelumnya, Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu pembelajaran orang dewasa? Belum, Bu. Nah, seperti namanya ya, pembelajaran orang Jawab, dewasa. Bu. Saya coba Ya, jawab sedikit, Bu. silahkan. Pak Basir. Ya, pembelajaran orang dewasa adalah kegiatan belajar yang dilaksanakan khusus bagi orang-orang dewasa dengan materi yang telah ditentukan tentunya oleh fasilitator atau dengan kesepakatan pesertanya. Itu Bu, terima kasih. Ya, betul sekali Pak Basir. Sekarang yang kita lakukan ini juga sudah termasuk ke pembelajaran orang dewasa. Dalam pelatihan ini, kita dibimbing oleh seorang fasilitator untuk mempelajari suatu materi agar menambah wawasan pengetahuan. Nah, terus teori pembelajaran orang dewasa teori pembelajaran ini dulu ya, pengertian pembelajaran orang dewasa. Yaitu andragogi. Andragogi itu berasal dari bahasa Yunani aner dan agogi yang berarti orang dewasa dan memimpin. Jadi andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, ini teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Lalu ke karakteristik belajar orang dewasa. Nah, Knowles ini merumuskan ada 5 karakter yang saling berkaitan. Dimulai dari konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Bu, maaf yang saya videonya dimatikan ya, suaranya gerak-gerak soalnya takut berpengaruh. Iya, gak apa-apa Pak. Di mana diawali dengan konsep diri. Jadi orang dewasa itu harus memiliki konsep. Memiliki konsep untuk bertanggung jawab atas dirinya masing-masing terhadap keputusan dan lain-lain. Lalu pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang beragam. Dari pengalaman itu, orang dewasa bisa belajar untuk jadi seseorang yang lebih baik lagi. Lalu kesiapan. Semakin dewasa seseorang, kesiapan belajarnya itu semakin meningkat.
itu berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosial di masyarakat. Lalu orientasi belajar sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Yang terakhir, motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya makin besar, makin meningkat, dan menjadi motivator yang paling ampuh. Itu mengenai karakteristik, lalu prinsip. Sama, masih menurut Knowles, ada 4 prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama ada keterlibatan, pengalaman, relevansi, dan dampaknya bagi kehidupan, dan berpusat pada masalah. Keterlibatan, orang dewasa itu perlu dilibatkan dalam segala bentuk perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Lalu pengalaman, termasuk kesalahan, jadi belajar dari kesalahan, jangan sampai mengulangi yang sama, kesalahan yang sama. Lalu relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, orang dewasa itu tertarik mempelajari sesuatu yang ada kaitannya dengan kehidupan mereka secara pribadi. Lalu berpusat pada masalah, belajar orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada orientasi pada konten. Sudah itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini Bu Aulia mau sedikit tanya. Tadi dijelaskan bahwa di antara karakteristik belajar orang dewasa itu ada yang dinamakan konsep diri, ada pengalaman, ada kesiapan belajar, ada orientasi belajar, dan juga motivasi belajar. Nah, yang saya tanyakan itu yang dimaksud dengan pengalaman, maksudnya itu seperti apa? Pengalaman. Maksudnya pengalaman dalam karakteristik belajar orang dewasa adalah orang dewasa memiliki pengalaman. Siapanya lebih banyak daripada anak-anak. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, orang dewasa memperoleh identitasnya dirinya sendiri. Oleh karena itu, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Seperti itu barangkali Ibu bisa dipahami. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ini Bu mau nanya, untuk bisa Kurang dijelaskan jelas, lagi Pak Bu. Novel, suaranya kurang jelas ya. Kita dijelaskan lagi Bu tentang prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa Bu. Prinsip-prinsip Ya, kan? pembelajaran orang dewasa. Ya, kan tadi ada 4 ya Pak. Ada keterlibatan, ada Iya. pengalaman, ada relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, dan berpusat pada masalah. Yang pertama keterlibatan. Jadi orang dewasa itu dilibatkan ya dalam setiap perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Lalu pengalaman. Nah, ini pengalaman itu adalah guru terbaik ya bagi setiap orang. Jadi belajar dari pengalaman untuk bekal ya di kehidupan yang akan datang. Lalu relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, orang dewasa itu lebih tertarik untuk belajar yang sesuai dengan kehidupannya. Itu Pak. Jadi misalnya kita nih seorang guru. Jadi kan kita lebih tertarik untuk belajar tentang pelatihan keguruan kan, pelatihan keguruan untuk meningkatkan kompetensi guru kita gitu. Dan yang terakhir berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah. Jadi
memecahkan masalah. Bagaimana cara memecahkan suatu masalah, dicari solusinya, dan kemudian dijadikan pembelajaran. Gitu barangkali Pak. Gimana? Ya, cukup jelas Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi? Bentar Bu, dari saya Ibu Aulia. Ya, gimana Pak? Bisa didengar jelas suaranya? Jelas, Pak. Bisa Pak. Ada jelas. Oh, jelas. Ini mungkin yang akan saya tanyakan itu contoh keterlibatan orang dewasa ini dalam pembelajarannya itu seperti apa? Apakah misalkan dalam pembuatan materi ajar atau misalkan dalam apanya Bu? Itu contohnya Bu. Bisa disebutkan gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Keterlibatannya. Ya contohnya seperti sekarang ini Pak, kita lagi pelatihan nih, berarti kan dilibatkan dalam suatu pelatihan. Lalu Ya. kalau di sekolah seperti MGMP itu juga termasuk, jadi melibatkan semua guru mata pelajaran untuk membahas materi ajar. Tuh. Lalu bisa juga penyusunan yang lain seperti kurikulum dan lain sebagainya yang di sekolah. Jadi guru atau orang dewasa ya sebagai orang dewasa dilibatkan dalam setiap kegiatan perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Itu mungkin Bapak seperti itu. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Sip Iya, lah, sama-sama. bagus. Bisa dipahami? Bisa Ya, Bu. Bisa Bu, bisa Bu. Alhamdulillah. Mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi ini. Bu Ati mungkin kesimpulannya. Berarti aja lah ya, coba simpul. Yang menyimpulkan Bu. Ya, Saya saja ya. boleh aja lah. Atau Ibu boleh. Boleh Atau aja. Kang Novel dari Kuningan nih. Kumaha ya, Cibingbin. Cilimus. Cilimus. Coba Bu Ati aja. Bu Ati. Bu Aulia aja langsung ya. Jadi ya kesimpulannya jangan berhenti untuk belajar ya Pak. Walaupun sudah dewasa atau umurnya sudah senior, tapi bukan berarti kita sok tahu gitu ya Pak Ibu, istilahnya gitu, sok tahu. Tapi kita harus terus belajar untuk menambah ilmu pengetahuan yang kita sudah dapatkan, dan kalau bisa kita bisa menyampaikannya lagi atau berbagi lagi ke teman sejawat gitu, berbagi ilmu. Mungkin itu kesimpulannya. Bapak Ibu, gimana Ya, materi hari ini, apa terserap dengan baik? Ya, terima kasih Bu. Iya Bu, cukup Iya, Bu. Bu lah, bagus. Cukup jelas Bu. Alhamdulillah. Mungkin itu saja ya materi hari ini. Sudah semua ya. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk besok masih ada pertemuan ya. Besok silahkan setelah ini bisa mengerjakan asinkronusnya ya, tugas-tugasnya dikerjakan sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, mungkin diakhiri saja ya sesi ini. Terima kasih sudah bergabung. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi semuanya. Amin. Silahkan bagi yang mau live boleh. Udah Bu, berhenti.